Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Uswatun Hasanah, guru SMP Negeri 1 Ngawen. Di sini saya akan menerangkan materi IPA Ilmu Pengetahuan Alam. Materi kelas 8 untuk bab pertama ini saya akan menerangkan tentang tekanan. Tekanan ini terdiri dari 3 subpokok bahasan, yaitu adalah tekanan pada benda padat, tekanan pada benda cair, dan tekanan pada benda gas. Untuk lebih memahami apa itu tentang tekanan, silahkan simak tayangan sebagai berikut. Jadi di sini kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam kelas 8 yang membahas tentang tekanan, yaitu untuk subpokok bahasan yang pertama, tekanan pada benda padat. Di materi ini ada kompetensi dasar, yaitu yang terdiri dari 2. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan pada zat cair. Sebelum kita membahas tentang apa itu tekanan, silahkan kalian simak pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di situ ada beberapa gambar. Ada 2 ekor hewan, 1 ayam jago, 2 bebek atau itik. Perhatikan kedua hewan tersebut. Mengapa ayam itu akan tenggelam ketika berada di tanah yang berlumpur, sedangkan itik tidak? Yang kedua, masih ada hewan lagi, yaitu adalah gajah dan bangau. Pertanyaannya, mengapa jejak kaki gajah lebih dalam dibandingkan dengan jejak kaki burung bangau ketika berada di tanah yang berlumpur? Itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan kalian simak apa itu tentang tekanan. Tekanan itu adalah gaya persatuan luas permukaan, di mana gaya itu bekerja, yang dirumuskan P sama dengan F dibagi dengan A, yang mana F sendiri itu sama dengan M kali G. P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal disingkat dengan PA. F itu adalah gaya dengan satuan Newton. A luas permukaan dengan satuan meter persegi. M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dari persamaan tersebut bisa diterangkan bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya. Artinya, jika gaya terhadap benda itu besar, maka tekanannya besar. Jika gaya terhadap benda kecil, maka tekanan juga kecil. Jadi, dari tayangan sebelumnya tadi ada gajah dengan bangau. Kalian perhatikan, massa gajah itu lebih besar dibandingkan massa bangau. Sehingga gaya yang dihasilkan oleh gajah itu juga besar, sehingga tekanannya besar. Oleh sebab itu, gajah itu jejak kakinya akan lebih kelihatan karena tekanannya lebih besar. Sedangkan bangau itu memiliki massa yang lebih kecil, sehingga gaya yang dihasilkan oleh bangau itu juga kecil, maka tekanannya juga kecil. Oleh sebab itu, jejak kaki burung bangau tidak begitu kelihatan ketika berada di tanah yang berlumpur. Kemudian yang kedua, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, jika luas permukaan kecil, maka tekanannya besar. Jika luas permukaan besar, maka tekanan kecil. Dari tayangan tadi, kalian perhatikan antara jago dengan bebek itu kakinya berbeda. Kalau jago, kakinya itu tidak memiliki selaput, sehingga luas permukaannya kecil.
luas permukaan kecil, tekanannya itu besar. Sehingga jago itu ketika berada di tanah yang berlumpur, kakinya akan tenggelam. Sedangkan kalau pada bebek atau itik, pada kakinya itu ada selaputnya. Kaki yang berselaput ini menyebabkan luas permukaannya besar sehingga tekanannya kecil. Oleh sebab itu, bebek atau itik itu tidak akan tenggelam ketika berada di tanah yang berlumpur. Dari konsep tadi, ini ada satu contoh soal, yaitu sebuah balok beton berukuran panjang 1,5 meter, lebar 2 meter, dan tebal 4 meter, mempunyai massa 2400 kg. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tekanan maksimum yang dikerjakan balok beton pada tanah adalah titik-titik. Untuk bisa menyelesaikan soal tadi, silakan simak pembahasan sebagai berikut. Dari soal diketahui massa beton, yaitu massa disimbolkan dengan M, massa beton sama dengan 2400 kg. Dan percepatan gravitasi bumi disimbolkan dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya, berapakah tekanan beton terhadap tanah atau disimbolkan dengan P? Jawab, tekanan sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Tekanan disimbolkan dengan P, gaya disimbolkan dengan F, dan luas permukaan disimbolkan dengan A. Dengan gaya itu sama dengan gaya berat. Gaya berat dirumuskan W sama dengan M kali G. M itu adalah massa, G adalah percepatan gravitasi bumi. Massanya sama dengan 2400, percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga gaya yang dihasilkan oleh beton sebesar 24.000 Newton. Tekanan terjadi pada luas beton A. A itu adalah luas permukaan, dirumuskan sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 1,5, lebarnya 2, sehingga dihasilkan luas permukaan sebesar 3 meter persegi. Jadi, tekanan maksimum beton terhadap tanah adalah P sama dengan F dibagi dengan A. F tadi itu adalah gaya, A adalah luas permukaan. Gaya yang dihasilkan oleh beton itu adalah 24.000 Newton, luas permukaannya sama dengan 3 meter persegi. Diperoleh tekanan sebesar 8.000 Pascal atau 8.000 PA. Jadi kesimpulannya, penerapan konsep tekanan dalam keseharian pada umumnya berkaitan dengan memperluas bidang sentuh terhadap permukaan, sehingga dihasilkan tekanan yang lebih kecil atau sebaliknya. Setelah kalian memahami konsep dan contoh soal tadi, ini ada tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu lihatlah gambar di bawah ini. 1, itu ada pisau dapur. Kemudian yang kedua, kapak. Yang ketiga, ballpoint. Dan yang keempat adalah paku. Dari gambar-gambar tadi, manakah di antara gambar benda di atas yang mempunyai tekanan terbesar terhadap lantai jika diberikan gaya yang sama besar? Mengapa demikian? Berikan pendapatmu. Tadi setelah kalian memahami tentang apa itu tekanan dan beserta contoh soalnya, itu ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.